Shalom. Amin. Ya, Tuhan memberkati kita. Sepanjang minggu yang telah berlalu, kita sudah beraktivitas dan pada sore hari ini kembali Tuhan memberikan kita berkat, kesempatan, kesehatan hingga kita semua hari ini boleh berkumpul, kita bersama-sama untuk memuji memuliakan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita, pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan saja. Haleluya, kita mau menyembah Dia, memuji Dia. Kita angkat satu pujian penyembahan ini. Saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Biarlah kiranya roh Tuhan boleh bekerja atas hidup kita saat ini. Haleluya Yesus. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rohmu bekerja
berkasih Ibu Yorina bawa kita dalam doa pembukaan. Bapa di surga, kami dalam hadirat-Mu Bapa, bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat yang begitu luar biasa Engkau nyatakan bagi kami Tuhan di sepanjang kehidupan kami Bapa. Hingga pada saat ini Tuhan kami dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini Bapa, untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Mohon kiranya Engkau menyertai acara ibadah kami pada malam hari ini, dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti, dan biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Engkau berkati juga anak-anak-Mu yang akan datang tempat ini Tuhan, untuk bersama-sama dengan kami beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau tibakan mereka dengan selamat Bapa di tempat ini. Biarlah dengan sukacita yang sama kami dapat bersama-sama bersatu hati memuji Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami buka ibadah kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masih tetap berdiri mengucapkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan dengan berkata, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita oleh perintah Yesus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit dari antara naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Kita juga akan berdoa untuk anak-anak kita. Pada anak-anak sekolah minggu boleh maju ke depan. Nanti saya minta dengan hormat Bapak Zakaria boleh berdoa untuk memberkati anak-anak kita sebagai generasi penerus dari gereja kita. Biarlah mereka boleh senantiasa hidup berada dalam jalan kebenaran Tuhan. Mari Bapak Ibu kita dukung anak-anak kita di dalam doa. Bapa di surga, sebagaimana Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami untuk mengasihi, menghargai anak-anak yang di dalamnya ada sebuah rencana Tuhan yang luar biasa bagi mereka. Mereka adalah penerus generasi-generasi yang cemerlang, generasi-generasi emas yang akan melanjutkan cita-cita dan perjuangan orang tua. Cita-cita di mana kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dengan segenap hati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini, memberkati anak-anak ini. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang luar biasa. Masa depan mereka adalah masa depan yang penuh dengan kesuksesan. Jalan mereka adalah jalan di mana Tuhan bersama-sama dengan mereka, dan mereka akan menunjukkan kelasnya. Bahkan hikmat sekelas Salomo pun kami pohonkan bagi anak-anak ini, sehingga menjadi anak-anak yang hebat di masa-masa yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati mereka dengan mohon berkat daripada Allah Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Zakaria yang sudah berdoa untuk anak-anak kita. Masih semangat berdiri Bapak Ibu. Amin. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Tapi sebelumnya mungkin ada yang belum sempat menyapa kanan kiri. Kita boleh bersalaman. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan angkat pujian kita. NKI nomor 266. Tuhanlah pelindungmu. Haleluya.
Amin. Ya, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada kita semua, jika di antara kita ada yang ingin menyampaikan kesaksian, baik kesaksian secara pribadi atau puji-pujian, sebelum kemudian kita akan menyampaikan kesaksian secara berkelompok. Saya persilakan. Engkau, 'Engkaulah yang memberi senyap, 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 'Engkaulah yang memb
sanggup, kita mampu karena Tuhan yang sudah berkarya dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saya tutup ruang kesaksian kita. Selanjutnya, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima kekuatan baru dari firman Tuhan, sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun sebelumnya kita akan kembali mengangkat pujian penyembahan kita untuk kita menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan agar kita siap menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian ini, sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan, agar kami bisa menemukan kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Wajah
Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang Ya Tuhan Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami sudah menaikkan pujian kami kepadamu. Kami mengamini pujian kami ini kepada Kau Tuhan, bahwa Engkaulah sumber kekuatan setiap pribadi kami, di dalam kami menjalani kehidupan kami, di dalam kami percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami mau belajar firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan pada saat malam hari ini untuk menjadi saluran berkat-Mu lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Terima kasih Bapa, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam. Ya. Pada hari ini dan malam hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan. Sebenarnya bukan saya yang menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Gembala, karena beliau ada pelayanan tim daerah, maka beliau menyampaikan tadi pagi kepada saya bahwa saya akan menyampaikan firman Tuhan pada saat hari ini. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini dengan tema firman Tuhan pada hari ini, menghadapi tantangan pelayanan penginjilan. Menghadapi tantangan pelayanan penginjilan, penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Dalam Matius pasal 10 ayat 16 sampai ayat yang ke-33. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadahlah semua orang, karena ada Ia yang akan menyerahkan kamu
mendesak kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai satu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyalahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan berkarunia padamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapakku, roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada seorang pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun sepotong pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Ya, demikian sejauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat hari ini. Pada hari ini kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan di dalam tema minggu ini, yaitu menghadapi tantangan pelayanan penginjilan. Kembali kita diperhadapkan dengan penginjilan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tantangan pelayanan penginjilan ini bermacam-macam. Bermacam-macam tantangan pelayanan penginjilan. Baik dari internal gereja, keterbatasan sumber daya manusia, bahkan rendah kesadaran dalam jemaat akan pentingnya penginjilan. Itu merupakan satu tantangan di dalam pelayanan penginjilan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tantangan itu juga berlaku atau terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi atau internal diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti rasa ketakutan, ya, rasa tidak percaya diri atau kurang persiapan. Itu tantangan dalam pelayanan penginjilan yang terjadi terhadap diri kita sendiri atau individu kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita melihat tantangan pelayanan di dalam penginjilan ini terhadap diri kita, internal diri kita,
seperti ketakutan ini merupakan satu hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan atau misi atau mereka yang menginjil di tempat-tempat yang memang sangat berbahaya. Ya, ada tempat-tempat yang sangat berbahaya dalam mereka memasuki suatu area penginjilan, seperti yang ada di daerah-daerah Irian, ya, daerah-daerah Aceh dan sebagainya, dan daerah-daerah yang memang sulit untuk masuknya Injil. Dan ketika masuk di sana, sepertinya ada ketakutan. Ya, saya belum pernah juga merasakannya. Tetapi kalau memang diizinkan Tuhan, ya mau juga merasakannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa kadang-kala juga tantangan dalam penginjilan ini adalah terjadi terhadap kurang percayanya diri kita sendiri di dalam kita menyampaikan. Maukah orang mendengarnya? Maukah orang percaya? Ya, maukah orang percaya? Percayakah orang akan setiap perkataan yang saya sampaikan? Nah, itu juga menjadi tantangan di dalam kita menyampaikan kabar Injil Tuhan ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, tentu menghadapi tantangan pelayanan penginjilan ini di tempat kita tidak merasakannya, ya, kita tidak merasakannya. Tetapi kalau di tempat-tempat orang, mereka yang ada di para misioner, ya, misionaris yang diutus di tempat-tempat yang memang berisiko, itu mereka akan merasakan betul-betul tantangan itu dalam menghadapi pelayanan itu. Ya. Ada yang mati dan ada yang mati dan sebagainya, ditangkap lalu bahkan kalau kita melihat cerita-cerita di dalam media itu, kalau kita membukanya, ada yang sampai dibunuh dan orangnya dimakan dan sebagainya. Itu adalah tantangan. Itu yang membuat rasa takut itu selalu ada. Bapak Ibu dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya ini adalah menjadi duta Injil yang selalu berisiko dalam kita menyampaikan Injil Tuhan ini. Karena di mana kita menyampaikan Injil Tuhan ini adalah tempat di mana ancaman nyawa menjadi taruhannya. Ya. Kita sebagai duta Injil ini kerap kali menghadapi dikatakan serigala. Ya, serigala yaitu penguasa yang agresif kepada penginjil. Itu kita lihat bagaimana teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di kota-kota di mana mereka membangun gereja saja, mereka sangat sulit beribadah, sangat sulit berdoa di rumah sendiri saja, sangat sulit, ya, dilarang. Nah, itu merupakan suatu hal yang menjadi tantangan dalam kehidupan setiap orang yang percaya dalam mereka bersekutu dengan Tuhan mereka. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa kita melihat di dalam ayat yang ke-16 dari pembacaan kita baca tadi, bahwa di ayat 16 itu dikatakan bahwa lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Itu penguasa yang agresif kepada penginjil, penguasa yang tidak mau menerima Injil. Di dalam ayat ke-17 dikatakan bahwa ada penyesahan menjadi terdakwa di pengadilan. Ayat 18, pengkhianatan oleh keluarga sendiri sampai dibunuh, dibenci. Ayat 21, itu terjadi, ya, nantinya itu terjadi di dalam
kehidupan manusia atau orang percaya. Di dalam ayat 16-23 dikatakan diburu seperti hewan, ya, diburu seperti hewan. Nah, Bapak Ibu dikasih sejarah gereja sejak awal sampai masa kita sekarang ini, bahkan sampai kedatangan Kristus kedua kali, menyaksikan hal ini terjadi di dalam kehidupan manusia, di dalam menghadapi penginjilan ini. Jadi penginjilan ini merupakan satu hal yang sangat berbahaya, tapi sangat memang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun berbahaya, tapi manusia tetap mau melakukannya. Oleh karena apa? Oleh karena ada janji Tuhan yang telah Tuhan janjikan kepada setiap mereka yang menjadi seorang penginjil ini. Jadi penginjil ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa, ya, luar biasa yang dilakukan oleh orang yang sudah memang ditentukan untuk menyampaikan berita tentang penginjilan ini. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, peringatan yang diberikan Tuhan Yesus ini bukan alasan untuk mundur dari panggilan kita. Hal-hal yang terjadi di dalam ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada hari ini, Tuhan Yesus memberikan peringatan. Namun ini bukan menjadi alasan bagi kita untuk mundur dari panggilan kita sebagai orang percaya Tuhan. Jangan kita takut, ya, jangan kita takut. Sebagai orang percaya Tuhan, ini panggilan kita. Jangan kita mundur. Kita dipanggil untuk tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Ya, kita dipanggil untuk tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Cerdik seperti ular berarti kita harus waspada dan tidak lengah. Itu kita cerdik seperti ular. Ya, itu kita harus waspada selalu dan kita tidak lengah. Memang kita tidak dipanggil untuk memakai kekuatan fisik ataupun senjata yang dipakai dunia ini untuk menghadapi penolakan dan serangan dari penguasa-penguasa dunia ini. Tapi yang kita pakai adalah senjata Tuhan. Yang kita pakai adalah senjata Tuhan. Ya, serangan-serangan yang ada, kita pakai senjata Tuhan. Penangkis-penangkis telah Tuhan persiapkan bagi kita untuk kita menghadapi serangan-serangan dari penguasa-penguasa dunia ini, yang tidak senang ketika kita menyampaikan berita tentang keselamatan ini. Kita dipanggil untuk memakai senjata ilahi, yaitu tuntunan Roh Kudus dalam ayat 19 dan ayat 20. Itu senjata kita sebelum percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita melihat dalam ayat yang ke 19-20 itu, ya, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu, ya. Dalam ayat 20. Jadi bukan kita yang berkata-kata, tapi Allah yang melalui Roh Kudusnya, Dia akan berkata-kata dalam mulut kita. Melalui Dia mengurapi lidah kita untuk berkata-kata, ya, untuk menangkis serangan-serangan tadi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Raja Kerajaan Surga akan memberikan kita, ya, hikmat, ya, memberikan kita hikmat untuk kita menjawab serangan atau tuduhan yang dituduhkan kepada kita. Kita yakin bahwa anak-anaknya yang sedang melayani ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Semua kita yang melayani Tuhan, menyampaikan berita tentang Tuhan, menyampaikan Injil tentang Tuhan, ada Tuhan. Ya. Kita yakin bahwa anak-anak Tuhan yang sedang melayani ada di dalam penyertaannya yang sempurna. Ayat 29 sampai ayat 30. Ada penyertaan Tuhan yang sempurna.
Ayat 26 dan 28. Burung pipit yang tidak berharga saja dijaganya. Ya. Burung pipit yang tidak berharga saja dijaganya. Ya. Apalagi duta, apalagi kita sebagai orang yang menyampaikan berita Injil itu. Mungkin kita sedang bertaruh nyawa atau dalam bahaya sekalipun, namun kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Pasti kita dipelihara oleh Tuhan. Walaupun kita tidak dipelihara oleh Tuhan, namun kita yakin bahwa nyawa sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ada banyak nyawa-nyawa yang secara badaninya itu mati, ya mati. Tetapi jiwanya, saya yakin bersama dengan Tuhan. Itulah jaminan bagi orang-orang yang mengabarkan Injil di tempat-tempat yang berbahaya. Ada Tuhan yang peliharanya. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan pesan. Oleh karena itu demikianlah pesan Yesus. Jangan takut. Ayat 26-28. Jangan takut. Kita tidak jangan takut. Kita sebagai duta Injil, dalam kita menghadapi tantangan pelayanan penginjilan kita tidak boleh gentar kepada Dia yang berkuasa atas setiap napas hidup manusia. Dia yang berkuasa dalam setiap napas hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-28 dikatakan di situ adalah, janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tidak perlu takut, ya, karena kepada orang yang dapat membunuh jiwa kita. Kita jangan takut. Ada Tuhan yang memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Sebagai duta Injil dalam menghadapi tantangan pelayanan ini, kita tidak perlu gentar, karena ada kuasa atas setiap napas hidup kita sebagai manusia yang percaya. Bapak Ibu dikasih tulus seperti merpati, ini berarti dalam memberitakan Injil kita tidak boleh bertujuan yang salah, apalagi kita kompromi dalam mengkompromikan isi beritanya. Dengan berani kita mengaku Yesus adalah Raja Kerajaan surga di hadapan semua manusia. Ayat yang ke-32. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Ini yang kita harus lakukan. Kita harus mengakui Yesus kita di depan manusia. Ada banyak orang yang sulit sekali untuk mengakui nama Tuhan di depan manusia. Ada yang katakan begini, saya percaya yang di atas, ya, saya percaya yang di atas. Ada yang seperti itu berkata bahwa ya, saya percaya yang di atas. Kita tidak tahu yang di atas itu yang mana. Apakah Tuhan, apakah banyak yang di atas. Tapi dia tidak sulit sekali untuk mengatakan bahwa yang di atas itu adalah Yesus atau Allah. Ya. Kadang-kadang banyak seperti itu ya manusia ya. Sulit sekali untuk mengatakan Yesus atau Allah yang punya kendali kehidupan manusia. Tapi dia katakan yang di atas ya, yang di atas ya, yang di atas. Dia katakan seperti itu. Nah, Bapak Ibu ini kasihlah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Yesus pun akan memberikan kehidupan kepada kita sebagai orang yang percaya. Kita dalam hal kita memberitakan Injil itu kita harus tulus seperti merpati, ya, tulus seperti. Maka Yesus pun akan
mengaku kita di hadapan Allah Bapa kita. Ketika kita mengaku Yesus itu di hadapan manusia, ya kita juga, maka Bapa kita juga mengakui kita di hadapannya. Jangan kita malu mengakui Yesus. Katakan Allah, katakan Yesus. Ya. Kadang sulit sekali untuk kita mengatakan bahwa Allah itu baik. Ya. Kadang-kala ada orang mengatakan yang di atas itu baik. Ya. Yang di atas itulah yang menolong saya. Ya. Kadang-kala seperti itu ya orang katakan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, untuk mengakui itu kita betapa sulitnya kita mengucapkannya. Ya, mengucapkannya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak ada jaminan bahwa di hidup manusia, ya, tidak ada jaminan bahwa di negara kita ini yang menegaskan bagaimana keterbukaan kepada semua agama. Kita bebas untuk menyaksikan iman kita dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita bebas untuk mengungkapkannya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa penganiayaan dalam berbagai bentuk ini sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Sering kita dengar ada yang menderita penganiayaan oleh karena percaya Tuhan. Ada yang percaya Tuhan diam-diam, ya, diam-diam, takut, ya, takut. Ada banyak ya. Kalau kita lihat di media-media sosial itu, ya, banyak yang percaya Tuhan itu dengan diam-diam mereka percaya, karena mereka masih takut, ya, masih takut. Penganiayaan dalam berbagai bentuk itu sudah nyata, sedang dan akan dialami anak-anak Tuhan. Dalam kita menghadapinya, mari kita cerdik seperti ular. Yaitu mengandalkan kuasa Tuhan, mengandalkan kuasa Roh Kudus Tuhan, bukan hikmat dan kuasa kemampuan kita sendiri. Mari kita tulus seperti merpati, tetap setia dengan berita Injil yang benar dan utuh itu. Kita tetap setia, walaupun ada banyak tantangan dalam hidup kita, dalam kita menyampaikan kebaikan Tuhan, kebenaran yang daripada Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tetap sedia memberitakannya dengan benar dan utuh, ya, dengan benar dan utuh. Kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Menghadapi tantangan pelayanan penginjilan ini bukan satu hal yang tidak ada, tapi ini ada di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam kita menghadapinya, yang harus kita lakukan adalah kita harus setia, ya, kita harus setia. Kesetiaan itu mutlak bagi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Mengingat tugas dan tantangan yang berat yang harus kita hadapi, kesetiaan dan keberanian yang mutlak itu sangat perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah firman Tuhan dapat sampaikan untuk kita pada saat hari ini dan malam hari ini. Kiranya lihat firman Tuhan ini kita diberkati. Mari kita menjadi anak Tuhan. Kita tidak mundur dalam kita menghadapi tantangan pelayanan dalam penginjilan yang dimanapun kita melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada saat malam hari ini. Kami boleh belajar merenungkan firman-Mu. Biar firman yang sudah kami renungkan ini menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami menjalani hidup ini, dalam kami melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, dalam kami menjalani iman kami di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang sudah kami renungkan pada malam hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, kembalikan pada yang pimpin Tuhan. Puji Tuhan. Kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Vikaris Tano yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan
hingga menguatkan iman percaya kita di dalam Tuhan. Dan selanjutnya kita akan memberikan berkat yang sudah Tuhan beri atas hidup kita, dan kita akan menyisikannya untuk boleh membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kotak persembahan ada di pintu depan, di belakang Bapak Ibu. Bagi yang mungkin belum sempat memberi, dipersilakan memberi. Kalau yang sudah memberikan boleh tetap duduk sambil kita angkat dengan pujian kita. Berkat yang tentu Tuhan memberi. DKI 87. Yakin teguh
Sopanalis boleh bawa kita dalam doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur untuk setiap kasih setia yang sudah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami semua. Dan pada malam hari ini Tuhan, dengan sukacita kami kembali boleh datang bersama-sama untuk memuji dan memuliakan akan Engkau ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan atas kehidupan kami sepanjang minggu yang telah berlalu hingga pada malam hari ini Tuhan. Dengan sukacita kami boleh memberikan persembahan kami, perkiraan kami bagi Tuhan untuk mendukung kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapa. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang boleh memberikan persembahan bagi-Mu pada malam hari ini Tuhan. Memberkati setiap usaha dan pekerjaan yang kami lakukan Bapa. Sehingga di hari-hari yang akan datang kembali kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui setiap berkat yang sudah kami terima Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sekali lagi mengucap syukur atas setiap berkat-Mu yang boleh kami berikan pada malam hari ini. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Ibu Sopanalis yang sudah membawa kita dalam doa persembahan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam warta jemaat. Salam. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang hadir dalam ibadah Raya 2 kita atau di POSPI Sekolah Jole ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu bersama hadir pada saat malam hari ini. Kiranya kehadiran kita menjadi berkat buat hidup kita, menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan di dalam kerajaan surga. Dan pada kesempatan ini juga tak lupa kami ucapkan terima kasih untuk adik-adik serta Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian pelayanan altar pada malam hari ini. Kiranya Bapak Ibu diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan, diberkati dalam pekerjaan dan usaha, sehingga setiap tetap memuliakan Tuhan dengan karunia yang ada pada kita untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih juga tak lupa kami sampaikan kepada keluarga Bapak Novianus yang sudah menjadi Bapak angkat atau menyediakan rumah mereka untuk tempat POSPI Sekolah Jole ini beribadah. Kiranya keluarga ini diberkati Tuhan di dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam usaha mereka, dalam pendidikan anak-anak mereka, senantiasa diberkati oleh Tuhan untuk kehidupan mereka. Kemudian kesempatan ini juga tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah membawa berkat untuk kita nikmati bersama pada malam hari ini. Jadi jangan sampai ada yang pulang karena merasa tidak membawa apa-apa, tetapi inilah perjamuan kasih yang disediakan oleh jemaat Tuhan untuk kita nikmati bersama untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu sudah memberkati kehidupan Bapak Ibu dalam pekerjaan yang saya Bapak Ibu lakukan untuk tetap senantiasa boleh memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Baik, kami perlu sampaikan beberapa hal untuk kita ketahui. Yang pertama, kami sampaikan untuk petugas ibadah raya kita pada tanggal 28 September 2025 di POSPI Sekolah Jole ini. Yang menjadi WL-nya Ibu Yorina Susanti, SKPNS MSI. Kemudian firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Markus Robert MA. Jadi untuk ibadahnya adalah ibadah biasa. Kemudian yang memainkan alat musik ada saudara kita Gilbert, ada saudara kita Larry, saudara kita Prian, kemudian saudara kita Loren. Yang menjadi singer ini Pak Wawan Setiawan, kemudian ada Miliani, kemudian ada Pebi, saudara Pebi, dan saudara kita Pian Carlos. Itu yang menjadi petugas pada minggu depan. Dan kalau berhalangan dalam pelayanan pada minggu 28 September ini, supaya menghubungi kantor sesi pada kita Ibu Yorina Susanti supaya dia dapat mencarikan yang melayani pada minggu depan. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan. Maka atas perhatian Bapak Ibu kalian kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mengangkat pujian kita sekali lagi. Kita mau katakan bahwasanya bersama Tuhan kita sanggup untuk bisa melewati hari-hari kita, terutama selama seminggu ke depan kita mau melaluinya bersama.
dengan Tuhan. Kita angkat pujian ini bersamamu Bapa. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dalam keadaan, dalam sikap doa. Kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Kita aminkan pujian ini.
Pujian kami sudah kami naikkan kepadamu. Biar seluruh apa yang sudah kami laksanakan di dalam ibadah kami pada saat malam hari ini, kami percaya semuanya Allah untuk kemuliaan bagi namamu dan berkat-berkat bagi untuk kami yang hadir pada malam hari ini. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kiranya Tuhan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada malam hari ini. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dalam minggu ini kami akan melaksanakan seluruh aktivitas kami masing-masing sesuai dengan pekerjaan telah Tuhan percayakan kepada kami untuk kami lakukan dan kerjakan. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati, menuntun kami dalam setiap pekerjaan yang kami kerjakan di dalam sepekan yang akan datang ini. Terima kasih ya Bapa di surga atas penyertaan-Mu yang telah Engkau lakukan kepada kami pada malam hari ini, sehingga kami boleh mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini dengan pertolongan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini ya Tuhan, kami juga menaikkan syukur kepada Tuhan atas persembahan yang telah jemaat Tuhan bawa pada hari ini dan yang akan kami nikmati bersama-sama pada malam hari ini. Sebelum kami menikmati berkat-berkat telah disiapkan oleh jemaat-Mu yang tidak dapat kami sebut nama-nama mereka yang membawanya, tapi kami percaya bahwa Tuhan memberkati setiap pengorbanan yang telah mereka buat dan untuk kami nikmati bersama. Jemaat yang kasih Tuhan, marilah kita pulang dari tempat ini dengan membawa berkat. Mari kita tengadakan tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Puji Allah Tuhan berkati. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.